Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita mulai pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu. Kami bawa hati kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah yang kami bawa, kami persembahkan itu yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau fokuskan hati kami mau fokuskan pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Kau satu-satunya Tuhan yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemana
dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Nyatakan di Bapakku Saudara, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami
dalam hadirat-Nya. Kau nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Buka hatimu, buka hatimu.
Dan kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Yang mau lebih lagi sama-sama katakan amin. Percaya bahwa Tuhan sumber kuat kita, amin. Mari kita muji Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan Betani News. Shalom, berikut kami sampaikan informasi gereja yang kami rangkum dalam Betani News. Menara doa setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Sesi pertama pukul 10 sampai 12, dilanjutkan sesi kedua pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. FA Grow 3000, Rumah Doa, Rumah Mukjizat, dan Rumah Kabar Baik. Sebuah media yang berguna untuk memecahkan roti dan berbagi berkat rohani, dengan tujuan membangun kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Dapatkan informasi FA di Warta Jemaat Mingguan atau dengan menghubungi Sekretariat Gereja. Sekolah Orientasi Melayani, sebuah media untuk mendapatkan pengetahuan lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Diadakan setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi para jemaat dan pelayan yang melayani pada ibadah raya Minggu, jangan lewatkan doa Pondok Daud pada hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Gerbang Indah Ministry adalah sebuah pelayanan beasiswa bagi putra-putri hamba Tuhan, terutama di pedesaan, yang menempuh pendidikan di SMP, SMA, dan sekolah teologia.
Mari ambil kesempatan dalam pelayanan ini. Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Dia, Ibu Devi, atau Sekretariat Gereja. Ibadah Raya hari Minggu diadakan 2 kali. Ibadah Raya pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ibadah tunas remaja dan Golden Kids. Ibadah sore pukul 18 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ibadah Golden Kids. Dia hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia. Sampai lagi. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berhalangan hadir beribadah hari Minggu, Anda masih bisa mendapatkan kesempatan beribadah secara streaming pada hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Link streaming akan dibagikan dalam WhatsApp grup Bethany Fellowship. Untuk mendapatkan perjamuan kudus, kami persilakan menghubungi Sekretariat Gereja. Di lahan 4.100 meter persegi ini, kami akan membangun rumah retreat, wedding chapel, dan STT Galilea Magelang. Mari kita dukung dan doakan. Bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang, berikut kami sampaikan jadwal kuliah pekan ini. Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Bagi hamba Tuhan yang melayani lebih dari 5 tahun, Sekolah Tinggi Teologi Galilea Magelang menyediakan beasiswa. Terbuka untuk umum. Informasi lengkap silakan menghubungi Sekretariat Gereja. Gembala, staf, dan segenap pelayan Bethany Home mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kepada segenap jemaat untuk selalu menjaga kesehatan. Selalu gunakan masker, tutup dengan lengan bagian dalam ketika batuk atau bersin, atau dengan tisu, mencuci tangan dengan sabun, dan gunakan hand sanitizer. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan memberikan persembahan, disediakan amplop dan kotak persembahan di lantai 1. Tersedia juga kode QR di atas kotak persembahan dan di dalam warta jemaat. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara menghendaki persembahan dengan metode digital atau transaksi elektronik dengan menggunakan mobile banking, OVO, link aja, atau transaksi non-tunai lainnya. Demikian Bethany News. Informasi lebih lanjut silakan melihat ke warta jemaat atau dengan menghubungi Sekretariat Gereja atau WhatsApp grup Bethany Fellowship. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
Sani, bangun Sani. Iya, ntar. Ayo bangun. Enggak, masih ngantuk nih. Kamu tuh jadi orang yang berguna. Bagaimana mau berhasil? Begadang terus, bangun siang-siang. Belajar dong. Iya, betul. Memperhatikan orang lain, jangan memperhatikan diri sendiri. Ayo bangun. Ih, si mama bawel banget sih. Iya, bentar. Jangan tidur lagi, bangun. Siang-siang gini enaknya liat sosmed dulu deh. Ada apa nih ya? Kita cek dulu. Wah, apa nih? Ingin berbagi dengan sesama. 5 hari tantangan memberi. Boleh juga nih ya. Oke. Nah, do it. Hati-hati ya. Wah, kayaknya dia parah nih. Mestinya gua duluan, tapi gua kasih dia dulu deh. Dia duluan aja ya, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Oke deh. Nanti saya aja. Nanti saya terakhir aja setelah Iya. dia. Oke, nggak apa-apa. Bisa. Iya. Tuan Wijaya dulu kayaknya ya. Mas, dia dulu aja nggak apa-apa. Iya, gitu. Saya nanti aja. Oh iya mas, makasih ya Iya, mas. nggak apa-apa. Ada nenek-nenek nih. Tolongin nggak ya? Kasihan juga dia mau nyebrang. Ya udah deh, tolongin deh. Ya, pasti ini mogok nih. Ya udah deh, gua tolongin lagi. Di situ kayaknya ada bengkel terdekat ya. Boleh saya bantu dorong nggak? Boleh. Makasih ya deh ya. Sama-sama. Sudah dibantu nih, ngerepotin. Iya, nggak apa-apa. Ya. Om, kita selfie dulu ya, Om. Oke, kan? boleh. Oke. 1, 2, 3. Kayaknya belanjaannya dia banyak nih, si tante. Banyak juga ya. Oke, kita tolong lagi. Boleh nitip dulu nggak? Tante, boleh saya bantu? Tolongin Iya, ya. nggak apa-apa, saya bantu ya. Kita selfie dulu ya, boleh? Oh iya, Iya, buat saya Iya, orang. oke. Oke. 1, 2, 3. Ngapain? Ini lagi cari dompet gua. Oh, emang kenapa hilang? Gak tahu nih, ini tadi diantar sama bokap gua. Oh, hilang apa ketinggalan? Gak tahu. Gitu. Kayaknya ketinggalan deh. Lu yang ikut tantangan 5 hari memberi di Instagram kan? Oh iya? Iya. Emang lu tahu? Ada nyokap bokap gua di situ. Gitu, iya. Oke. Ini aja deh, udah bareng aja ikut sama gua. Serius loh. Serius. Ayo. Kita bareng aja. Tapi Oke. sebelumnya kita selfie dulu, oke? Persembahkan hidupku, Yesus, Engkaulah kekasih sejati, Kau yang mengubah
indah, namaku di dalam hatimu. Kasihmu tiada berakhir. Terima kasih Tuhan, Kau siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap kami memiliki telinga yang mendengar, dan biarlah benih yang ditaburkan itu jatuh ke tanah hati kami yang paling subur. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu saja, tapi kami sampai kepada pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada
secara jasmani kami yang tajam, tetapi terlebih lagi mata rohani kami dipertajam ya Tuhan, sehingga kami bisa melihat rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami, rencana-rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kami, sehingga kami memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu yang terbaik. Kami belajar firman-Mu, kami belajar kebenaran-Mu, dan Tuhan berbicara kepada kami semuanya. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan roh hikmat, pewahyuan, dan pengertian bagi kami semuanya, sehingga kami mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar seperti brosur yang sudah dibagikan. Judulnya adalah penyembahan Kain dan penyembahan Habel. Perlu digarisbawahi bahwa judulnya adalah penyembahan Kain dan penyembahan Habel, bukan persembahan Kain dan persembahan Habel. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan fokus, kita akan lebih banyak berbicara tentang penyembahan. Ya, penyembahan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di semua kepercayaan, saya tidak bilang agama, di semua kepercayaan, baik itu dari zaman purbakala sampai hari ini, jadi puncak ibadah dalam setiap kepercayaan itu adalah mempersembahkan korban. Ya, jadi semua kepercayaan di dunia ini, mereka punya puncak ibadah mereka, punya puncak dari penyembahan mereka, dan puncaknya itu adalah mempersembahkan korban. Saudara-saudara kita umat muslim setahun sekali mereka mengadakan puncak dari ibadah mereka, yaitu dengan memperingati hari Idul Adha. Mereka memotong korban, mereka mempersembahkan korban. Ya. Lalu kalau kita melihat kepercayaan nenek moyang kita, pasti di dalam puncak ibadah mereka, di dalam puncak penyembahan mereka, pasti ada korban yang dipersembahkan. Ya, tetapi sekali lagi saya akan berkata bahwa fokus kita hari ini kita akan belajar. Kita akan melihat definisi penyembahan menurut Wikipedia. Sedikit aja, menurut Wikipedia. Ya, penyembahan adalah tindakan pengabdian religius yang biasanya ditujukan kepada dewa. Bagi banyak orang, ibadah bukanlah tentang emosi. Ini lebih tentang pengakuan akan Tuhan. Lanjut. Suatu tindakan penyembahan dapat dilakukan secara individu, dalam kelompok informal atau formal, atau oleh pemimpin yang ditunjuk. Ya, ini penyembahan secara umum, secara global. Nah, nanti kita akan lihat apa yang Alkitab katakan, apa yang diajarkan dari kisah Kain dan Habel. Apa penyembahan menurut versinya Tuhan, sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita akan belajar sama-sama. Tetapi intinya adalah seperti yang dituliskan tadi, bahwa penyembahan itu adalah pemujaan, pengakuan akan Tuhan. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, ya, mereka berkata, aku juga punya Tuhan. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Yesuslah jalan satu-satunya menuju keselamatan dan hidup kekal. Amin. Mereka hanya belum tahu jalannya. Mereka punya banyak Tuhan. Dalam bahasa Inggris, dewa itu seringkali diterjemahkan juga dengan gods, ya, God, huruf kecil. Mereka menyembah kepada Tuhan yang tidak mereka kenal. Nah, nanti kita akan belajar. Oke. Nah, kita akan masuk di dalam Kain dan Habel. Mari buka bersama-sama dengan saya Kejadian pasal yang keempat. Kita akan lihat sama-sama ya.
kita baca dulu sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah Kain dan Habel. 1, 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita akan melihat bersaudara ini, kakak adik ini, ya. Kain dan Habel ini dididik dengan baik oleh orang tuanya. Ya. Dari mana kita tahu? Mereka tahu kapan harus mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka tahu kapan harus beribadah. Sebetulnya ini salah satu contoh yang paling simpel. Seorang anak dididik oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, dia tahu kapan dia harus beribadah. Dia tahu kapan dia harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya, kalau zaman dulu korban itu sesuatu yang dibakar, tapi hari ini kita ini menerima kasih karunia Kristus, itu sudah menjadi korban yang sulung di antara kita, sehingga kita nggak perlu bakar-bakar lagi, ya. Tapi hati kita ini yang dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Seorang anak yang dididik dengan baik, dia tahu kapan dia harus beribadah. Dia tahu kapan dia harus menyembah Tuhan. Dia tahu kapan dia harus mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Anak-anak saya sedang dalam proses. Kalau baca Alkitab harus masih terus diingatkan. Ya, masih terus diingatkan. Tetapi kalau sudah dewasa, masih harus diingatkan, masih harus dioyak-oyak. Orang Jawa bilang, ya, harus dikejar-kejar, dipaksa-paksa. Kita mungkin perlu koreksi diri kita sendiri. Saya juga nanti koreksi. Kalau ini sudah semakin besar, baca Alkitab aja harus selalu diingatkan. Mungkin kita salah ya metodenya ya. Mungkin aku ini kurang mendidik dengan baik ya. Nah, makanya saya setiap kali proses perkembangan mereka ini, ketika itu sudah lewat itu, aduh, itu sebuah kelegaan ya, sebuah kelegaan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mereka tahu kapan beribadah, mereka tahu kapan mempersembahkan korban. Dan Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu bahwa ini belum ada Taurat. Yang mana dikatakan amin, ya. Jadi Taurat itu, perintah-perintah Tuhan itu keluar, muncul itu pada zaman Musa. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia menerima 2 loh batu. Dan dia menerima apa? 10 perintah Allah. Dari 10 perintah Allah itu dijabarkan sedemikian rupa. Makanya di dalam kitab Imamat, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, udah sampai kitab Imamat, apa yang terjadi? Ngantuk, ya. Karena itu berisi peraturan-peraturan imamat, keimaman. Bagaimana kamu harus mempersembahkan korban? Kalau kamu bersalah, korban yang dipersembahkan itu seperti apa? Kalau kamu mengucap syukur, korban yang dipersembahkan seperti apa? Beda lagi. Jadi, semua hal yang disampaikan kepada Kain dan Habel itu adalah pengalaman pribadi Adam dan Hawa bersama dengan Tuhan. Jadi pengalaman yang disampaikan, lalu mereka cerita, lalu kami membuat kesalahan. Nah, saya nggak tahu apakah Adam ceritanya begini, gara-gara mamah, nah kita ini diusir dari Taman Eden. Nah, berarti Adam ini kepahitan, gara-gara mamah, nah kita diusir. Ada ya yang begitu? Kamu tahu kenapa kita keadaan seperti ini? Ini gara-gara mamahmu. Wah, yang mamanya nggak mau kalah. Kamu tahu kenapa keluarga kita jadi seperti ini? Ini gara-gara papahmu, nak. Wah, saling menyalahkan. Dan itu memang sudah terjadi sejak zaman Adam keluar. Lalu dia cerita, pada waktu kami ini diusir dari Taman Eden, ada malaikat yang berjaga-jaga. Kami nggak boleh lagi masuk ke taman itu. Gara-gara 1 buah, nak. Buah 1 aja yang kami makan. Tuhan itu murka.
Tuhan itu marah dan kami dihukum. Begitu. Sehingga saya percaya bahwa sebetulnya penghormatan mereka kepada Tuhan itu lebih banyak diwarnai oleh takut dan gentar. Hari ini kita ini hidup terlalu enak, hidup dalam zaman kasih karunia, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, takut dan gentarnya itu sudah luntur. Terlalu nyaman Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya Adam itu ketika memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya, dia memperkenalkannya dengan takut dan gentar, hormat kepada Tuhan. Makanya nak, kamu mesti hati-hati, kamu mesti mendengar suara Tuhan, kamu mesti harus hati-hati dalam setiap langkahmu. Kamu harus beribadah kepada Tuhan, hormati Tuhan, sembah Dia nak, dan banyak lagi. Nah, jadi mereka adalah anak-anak yang dididik dengan baik. Mereka tahu kapan beribadah, kapan harus menyembah Tuhan, kapan harus membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, masalahnya adalah kita akan lihat ayat yang ketiga, saya bacakan ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ada sebuah masalah yang timbul ketika mereka beribadah, ketika mereka menyembah Tuhan. Masalahnya adalah korbannya Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan korbannya Kain itu tidak diindahkannya. Mengapa? Mengapa Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, sementara Dia tidak berkenan kepada persembahan Kain? Ada versi guru sekolah minggu sesat, ya, dan saya dulu juga menjadi pelaku, karena saya mendengar guru sekolah minggu saya berkata begitu. Mereka berkata persembahan Habel itu berupa daging, ya, korban yang dicurahkan darahnya. Dia berupa binatang. Sementara persembahan Kain adalah tumbuh-tumbuhan. Sehingga Tuhan itu lebih berkenan kepada persembahan Habel. Saya mau katakan Tuhan gak kedagingan. Ya. Apa yang salah dengan apa yang dipersembahkannya? Kita lihat dulu ayat yang kedua. Kita akan nguplek di situ aja. Ya, nanti ada beberapa ayat tambahan lain, tetapi kita akan fokus di Kejadian pasal yang keempat ini. Ayat yang kedua. Saya bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu Saudara menyimak. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi apa? Gembala kambing domba. Kain menjadi apa? Petani. Jadi apa yang salah? Kain memang profesinya sebagai petani. Amin. Kain memang kerjaannya mengurusi semua ladang yang dimilikinya dan dimiliki bapaknya. Kain memang dipercaya oleh Adam untuk mengelola hasil tanah. Sementara Habel dipercaya untuk mengelola kambing domba. Jadi tidak ada yang salah dengan jenis persembahan yang mereka berikan. Saya ulangi, tidak ada yang salah dari jenis persembahan yang mereka berikan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Sesuai dengan apa yang mereka punya, sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada mereka, itu yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan. Dan tidak juga tertulis di dalam Alkitab, karena persembahan Habel itu berupa binatang, maka Tuhan berkenan. Kalau Kain itu karena tumbuh-tumbuhan, Tuhan gak berkenan. Bahkan ada ilustrasi sesat juga. Ada guru sekolah minggu yang berkata begini, anak-anak, jadi kalau mempersembahkan korban, waktu itu Habel mempersembahkan korban, apa namanya, korbannya kambing domba. Dan asapnya itu bisa lurus naik ke atas. Saya juga jadi korban.
percaya aja gitu ya. Tapi Habel itu persembahannya berupa tumbuh-tumbuhan. Jadi asapnya itu nggak beraturan, kesana kemari, begitu. Mana di Alkitab nggak ditulis kayak gitu. Saya pernah bakar sampah daun-daun kering, naik juga tuh asapnya. Ketika kena angin baru wus itu kemana-mana. Ketika bakar sate, saya lihat asapnya nggak naik tuh ke atas, asapnya kemana-mana sampai orang-orang juga kebauan. Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada yang salah dari jenis persembahan yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Amin. Mereka memberi sesuai dengan kapasitasnya, artinya sesuai dengan apa yang dipercayakan. Lalu ada versi hamba Tuhan yang latar belakangnya bisnis. Ngomongnya seperti ini. Kenapa persembahan Habel itu berkenan kepada Tuhan sementara persembahan Kain gak berkenan? Karena kalau dihitung secara nominal itu pasti persembahannya Habel itu lebih mahal. Gitu ya. Daging sama tumbuh-tumbuhan, mahal mana? Daging. Tapi kemarin ada masa-masa ya, sayur itu mahalnya minta ampun ya Bapak Ibu Saudara. Saya belanja sayur, pikirnya pengen masak urap gitu ya. Sayur beli ini. Duh, kok habisnya sekian? Beneran ini. Karena ternyata ya Bu, bayamnya mahal, 7.000 satu ikat Bu. Oh gitu ya, gimana Bu, jadi nggak? Ya jadilah, nunggu kelamaan, nunggu nyalang sendiri kelamaan. Udah nggak apa-apa, ya kan. Lalu kacang satu ikat mahal, sawi pernah sampai berapa ribu, padahal saya suka sawi. Gitu ya, gimana Bu? Ya udah nggak apa-apa, nanam sendiri kelamaan, nggak apa-apa. Gitu ya. Menurut bisnismen, menurut hamba Tuhan yang latar belakangnya bisnismen, ya otaknya hitung-hitung. Persembahan Kain itu lebih murah daripada persembahan Habel. Gak bisa. Kalau kita lihat di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ini contoh bahwa Tuhan itu tidak mempermasalahkan nominal. Amin. Tuhan tidak mempermasalahkan jumlah. Tuhan tidak pernah meributkan soal jumlah berapa yang kamu bawa, nominalnya berapa, kuantitasnya berapa. Kita lihat, ini salah satu contoh. Bapak Ibu Saudara lihat di depan aja. Ini tentang persembahan seorang janda. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat selanjutnya, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan berapa? 2 peser, yaitu 1 duit. Terus, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ini hanya contoh aja. Bahwa Tuhan itu tidak mempersoalkan tentang jumlah atau kuantitas. Buktinya janda yang memasukkan hanya 2 peser itu dianggap memberikan lebih banyak dan lebih baik dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti itu. Balik lagi ke Kejadian pasal yang keempat. Jadi kalau ada pendapat bahwa persembahan Habel lebih mahal daripada persembahan Kain, ya itu tidak benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena ayat firman Tuhan di bagian lain menjelaskan tentang bagaimana hati Tuhan ketika memandang sebuah persembahan. Nah, jadi sebetulnya apa yang menjadi penyebab? Kenapa persembahan Kain itu tidak diindahkan sementara persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan? Apakah cara mereka menyembah Tuhan? Habel menyembah Tuhan dengan tangan yang terbuka tadi, mana gambarnya? Apakah caranya dia menyembah Tuhan? Lalu nanti akan muncul banyak pendapat. Kalau menyembah Tuhan itu, wah tangannya harus diangkat ke atas. Gitu ya. Lalu orang berkata, kalau menyembah Tuhan itu harus dengan sopan, nggak sopan ngangkat tangan. Nah, gitu ya. Gereja kami di tempat kecil itu
kalau memuji Tuhan itu heboh gitu ya. Jadi ya goyang-goyang gitu ya, nggak bisa diem gitu. Satu kali kami ibadah di sebuah gereja, sama-sama sinodenya sama, tapi gereja lebih besar. Kami bilangnya gereja pusat gitu ya. Nah, itu bersama dengan jemaat. Lalu jemaat tuh karena sudah terbiasa ketika lagu praise ya, nah dia angkat tangan gitu, didatengin sama ibu gembalanya. Gak sopan, gak boleh angkat tangan. Padahal kami biasa ngangkat tangan itu sebagai ekspresi bahwa kita itu bersyukur, ya kan? Tapi didatengin, gak boleh. Lalu dari mimbar dia pelototin kami, yang semua orang kan gak bisa diam, itu bunyinya ini udah goyang-goyang ya, udah goyang-goyang ikutin irama, dipelototin terus. Akhirnya pada singgul-singgulan, diem, nanti gak lama goyang lagi karena udah gak tahan. Itu sama-sama satu sinode dan kami ini gereja karismatik. Ya, bapak saya dulu latar belakangnya sebetulnya malah bukan orang yang percaya Tuhan. Tetapi ketika dia dijamah Tuhan, dia mengekspresikan penyembahannya itu dengan cara yang berbeda. Ya, tapi mungkin hari ini sudah berbeda. Ya, hari ini mungkin sudah berbeda. Jadi bukan cara menyembah. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan cara orang ini ya kalau lagu worship itu dia kok lebih banyak diem. Loh, tapi kelihatan Bapak Ibu Saudara. Diemnya itu diem ngalamun, kosong, atau dia diam karena dia sedang menikmati hadirat Tuhan. Sekarang ini kan nggak bisa dilihat apakah orang itu benar-benar nyanyi atau enggak karena semua pakai masker, ya kan? Ya sedikit-sedikit aja. Kalau maskernya tebal kan nggak kelihatan, karena nafasnya kan nggak ketarik gitu ya. Tetapi seseorang itu nyembah Tuhan, dia diem karena nyembah Tuhan atau enggak, ya itu ketahuan. Jadi sebetulnya bukan masalah cara. Kenapa persembahan Habel terima itu bukan masalah cara. Daud itu menyembah Tuhan di dalam 1 Samuel atau 2 Samuel. Ketika tabut Tuhan itu dibawa kembali ke Yerusalem dari rumahnya Obed-Edom. Saudara pernah dengar ceritanya? Daud itu menari-nari, bahkan dia buka bajunya, dia bertelanjang dada. Kalau dipikir-pikir apakah itu menghormati Tuhan? Ya itu tapi sukacita ya. Jadi caranya Daud menyembah Tuhan nggak bisa dipakai oleh kita, betul? Dia melompat-lompat, bahkan dia berkata, aku mau membuat diriku sendiri seperti orang gila di hadapan Tuhan. Karena saking bersyukurnya, karena dia saking bersukacitanya. Tapi beda lagi dengan Salomo anaknya. Kita lihat 2 Tawari. 2 Tawari pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Turun dari langit, nyanyian syukur. Ini Salomo ya. Ini ketika zaman Salomo. Setelah Salomo mengakhiri doanya, buka aja deh. Kenapa? Ada kendala? Oh, enggak ada. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi berlutut tersungkur sampai mukanya ke tanah belum tentu menunjukkan bahwa dia sedang berduka. Tetapi di dalam peristiwa ini mereka sujud menyembah, mukanya sampai ke tanah. Itu sebagai ucapan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Balik ke Kejadian pasal yang 4. Artinya saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan masalah cara kita menyanyi, bukan masalah cara kita menyembah, itu menjadi sebuah tren. Jadi bukan cara menyembah Tuhan. Lalu di mana persoalannya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama tadi bukan karena jenis persembahannya, ya. Yang kedua bukan karena cara mereka menyembah. Tetapi jawabannya adalah kepada sikap hati atau attitude. Nah, kita lihat. Setelah beberapa waktu lamanya, ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan
sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Perhatikan kata sebagian. Saya bacakan pelan-pelan lagi ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan kata sebagian. Toh Habel juga tidak mempersembahkan semua ternaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ada sikap hati meremehkan Tuhan. Ada sikap hati dia memandang enteng. Ada sikap hati dia memandang ini sebuah kebiasaan saja. Maka dia mempersembahkan sebagian. Kalau Bapak Ibu Saudara punya terjemahan yang lain, di situ akan banyak ditunjukkan bahwa ketika mempersembahkannya itu Kain itu seolah-olah ya udah ini aja udah cukup, seperti kebiasaan, seperti biasanya. Kata sebagian itu menjadi kunci. Memang Tuhan gak minta semuanya. Kalau semuanya nanti habis, gak selesai-selesai juga. Tetapi di situ menunjukkan bahwa Kain itu memandang remeh, memandang ringan ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan itu seperti sebuah kebiasaan saja. Nah, hari-hari ini banyak orang yang rutinitas. Ya, rutinitas. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena begini, penyembahan yang benar di hadapan Tuhan itu akan menentukan apakah persembahan kita itu berkenan. Atau saya balik begini, persembahan yang berkenan itu adalah dampak dari penyembahan yang benar. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya nggak ngomong soal persembahannya dulu, tapi mari perbaiki sikap hati kita dahulu. Belum tentu ketika Kain itu dengan sungguh-sungguh mempersembahkannya kepada Tuhan, hatinya itu kepada Tuhan penuh dengan kerinduan dan sebagainya, Tuhan bisa aja mengindahkan persembahannya. Lalu kita lihat Habel, ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Di dalam Alkitab terjemahan The Message, saya bacakan. Habel juga membawa korban persembahan, tetapi kata tetapi itu menjadi kunci. Tetapi dari yang sulung dari segala kambing dombanya. Kata tetapi itu ternyata memiliki arti. Habel juga mempersembahkan, ini Kain mempersembahkan, Habel juga mempersembahkan, sama-sama mempersembahkan, sama-sama menyembah Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan, dalam terjemahan lain, beberapa terjemahan lain dikatakan, tetapi yang dipersembahkan itu apa? Yang sulung dari segala kambing dombanya, dan dikatakan potongan yang terbaik, termasuk lemak-lemaknya, bagian yang terbaik. Jadi dia mempersembahkan bagian yang terbaik. Kenapa dia bisa mempersembahkan bagian yang terbaik? Kenapa dia tahu apa yang harus aku lakukan dengan persembahanku? Karena dia mempersembahkan korban itu dengan iman. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ini kesaksian dari apa yang dilakukan oleh Habel, ya. Jadi ini peneguhan. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia apa? Benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dikatakan di situ karena iman. Jadi bukan karena persembahannya dahulu yang ditulis di situ. Karena persembahannya berupa kambing domba yang terbaik, berupa lemak-lemak, berupa anak sulung dari kambing dombanya, maka bukan. Tetapi dikatakan di situ karena iman
Habel telah mempersembahkan. Jadi dia mempersembahkan yang terbaik itu adalah dampak dari imannya, dampak dari pengenalannya akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya seseorang tidak bisa mempersembahkan yang terbaik tanpa pengenalan akan Tuhan. Seseorang tidak bisa memberikan pemberian kepada seseorang sesuai dengan seleranya, sesuai dengan keinginannya, kalau orang itu tidak mengenal siapa yang akan diberinya. Ketika ada seseorang yang memberi saya tas misalnya, kalau dia kenal saya, dia akan tahu, oh kalau Bu Tisa tuh pokoknya tasnya mesti besar. Itu ya, saya nggak suka tas kecil-kecil, Bapak Ibu Saudara. Nggak muat banyak. Udah kebiasaan dari sejak kuliah, lalu punya anak 2 seperti kembar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi semua harus bisa masuk ke tas itu. Nah ini contoh aja. Jadi Habel itu punya yang namanya pengenalan akan Tuhan. Ketika orang tuanya cerita, nah Tuhan itu begini. Nah Tuhan itu sifatnya begini. Mungkin Habel itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sementara Kain itu hanya mendengar sekilas saja, sambil lalu aja. Makanya ketika tiba waktunya dia menyembah Tuhan, ya, ada sesuatu yang berbeda pada hati keduanya. Yang satu menganggap ringan, yang satu menyembah Tuhan dengan iman, yaitu dia kenal siapa yang dia sembah. Nah ini kita akan lihat karakter Kain, supaya kita bisa mengerti kenapa Kain itu menganggap ringan. Saya sedikit aja mau sampaikan, tetap di Kejadian pasal yang keempat. Ini karakter Kain, saya ingin tunjukkan supaya kita bisa lebih mudah mengerti. Yang pertama, dia orang yang mudah iri hati. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dia iri. Nanti kita akan lihat bagaimana Kain bisa tahu bahwa Tuhan itu berkenan kepada persembahan Habel dan Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain. Nanti kita akan belajar. Jadi sifat yang pertama, karakter yang pertama, ini ciri-ciri orang model Kain. Apa? Tadi yang pertama iri hati. Yang kedua, mengabaikan Tuhan. Kok bisa mengabaikan Tuhan? Kita lihat ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Jadi ketika dia tahu bahwa persembahannya tidak diindahkan, lalu hatinya panas dan mukanya muram, ayat yang ke-6, ini Tuhan ngomong sama Kain. Dengan begitu kita bisa tahu bahwa kedua orang ini bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Betul? Adam dan Hawa juga bisa mendengar suara Tuhan secara audible, bisa didengar dengan telinganya. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini Tuhan masih berbicara. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mungkin begini, kalau dibahasakan dengan bahasa yang sederhana, Tuhan bilang, ngapain kamu mukanya muram? Jadi ciri-ciri orang iri hati itu mukanya apa? Muram. Coba lihat kanan kiri, senyum dengan mata. Nah, hari-hari ini karena pandemi kita harus bisa tersenyum dengan mata, ya. Senyumnya bukan lagi dengan mulut, bibir, tapi dengan mata. Nah, ya, saya tahu Bapak Ibu Saudara tersenyum. Jadi ciri-ciri orang yang iri hati itu mukanya muram. Yang mau meninggalkan muka muram katakan amin. Iya. Terus kenapa mukamu muram? Lalu Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Maksudnya begini loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu ngomong, kenapa kamu mesti iri hati? Toh kamu bisa memperbaiki sikap hatimu ketika kamu menyembah Tuhan. Mengerti? Kenapa kamu mesti sakit hati? Kenapa kamu mesti iri hati? Ya kan? Ketika dia tahu bahwa Tuhan gak berkenan kepada persembahannya, kalau sikap hatinya itu memang benar di hadapan Tuhan, dia tinggal memperbaikinya, bertobat. Yang mengerti katakan amin. Tetapi dia memilih untuk panas hati, dia memilih untuk mukanya muram.
Terus ayat ke-8 ini Tuhan baru ngomong sama Kain. Tuhan ini masih berbicara kepada Kain. Apa yang Kain lakukan? Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang dan sebagainya. Nanti kita baca lagi. Jadi Kain ini orang yang tidak menghormati Tuhan. Tuhan lagi ngomong, dia nggak jawab, padahal Tuhan tanya. Dia nggak jawab, dia malah ngajak adiknya ke padang. Dan apa yang dilakukan Kain kepada adiknya? Dia membunuh Habel. Jadi Kain ini, karakter Kain ini, spirit Kain ini adalah orang yang iri hati, mengabaikan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Dan dia tidak kenal Tuhan, sehingga dia masih berani bohong. Padahal, ya, bapak ibunya, papa mamahnya pasti pernah ngomong, waktu kami jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Dan kami bersembunyi, nah. Tapi Tuhan tahu loh, kami itu ada di mana. Tetapi Kain ini tidak dengar-dengaran akan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Sehingga di ayat yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain, ini setelah dia membunuh Habel ya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sudah jelas-jelas baru aja dia bunuh. Darahnya masih segar. Tangannya mungkin masih panas. Tangannya mungkin masih berlepotan darah. Tetapi dia berbohong. Aku tidak tahu. Dan sebagai peneguhan bahwa yang dilakukan Kain itu adalah jahat. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Kita buka bersama-sama aja, karena ini ayat yang penting. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. 1, 2, 3, kita baca ya. 1, 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Sebab segala perbuatan Kain itu jahat. Kalau dipikir-pikir kenapa ya? Kok bisa begitu? Ya, tiba-tiba saya dikasih pengertian begini. Saudara tahu bahwa Adam dan Hawa baru saja diusir dari Taman Eden, ya. Dan begitu mereka keluar dari Taman Eden itu kutuk langsung berlaku. Saudara tahu ketika seorang ibu mengandung itu apa yang terjadi, emosi apa yang dirasakan, segala sesuatu yang terjadi itu berdampak kepada bayi yang ada dalam kandungannya, ya. Jadi mungkin ini orang tuanya masih adaptasi. Adam yang tadinya nggak perlu bekerja bersusah payah berjerih lelah harus mencucurkan peluh keringat, dia harus dengan susah payah mengolah tanah. Sementara Hawa yang sebetulnya sudah enak di Taman Eden, ketika dia mengandung, firman Tuhan katakan susah payahmu pada waktu melahirkan akan kubuat sangat banyak, sakit bersalin, penuh dengan kesusahan. Makanya ketika Kain lahir, Hawa ini berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat yang pertama. Jadi bisa jadi sebetulnya Kain ini lahir dalam penderitaan. Kadang-kadang anak pertama itu lahir dalam penderitaan ya. Saudara lihat anak saya yang pertama, yang kedua, beda. Yang pertama ya karena apa yang saya alami ketika saya mengandung dia, ketika saya membesarkan dia. Yang kedua, ya terpengaruh, terdampak dari apa yang saya alami ketika dia masih dalam perut, ketika saya menyusui dia, ketika saya membesarkan dia. Dan dua kakak beradik ini pasti mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Dan sifat yang selanjutnya, spirit Kain, tanda-tanda spirit Kain, ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Ayo deh kita ke padang. Pikirnya mau ngapain ya? Dan ternyata dibunuh. Ini licik. Sementara Habel ini kalau dilihat ya nurut aja dia. Nurut aja. Dia tahu mempersembahkan yang terbaik. Hatinya itu hati yang penuh dengan lemah lembut. Hatinya itu hati yang sensitif. Jadi kita tahu bahwa seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes 3 ayat 12, segala perbuatan Kain itu memang sudah jahat dari awalnya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana Kain
Kain dan Habel tahu bahwa persembahan mereka berkenan atau tidak? Bagaimana mereka bisa tahu? Seperti tadi saya bilang, apakah karena asapnya? Asapnya yang satu naik ke atas, yang satunya kemana-mana, nggak karu-karuan? Bukan, ya, bukan. Bagaimana mereka bisa tahu? Dari kepekaan atau kesadaran akan kehadiran Tuhan. Bagaimana mereka tahu bahwa Tuhan itu berkenan kepada persembahan mereka? Orang yang penyembahannya, hatinya itu kepada Tuhan. Orang yang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dia akan mengalami kepekaan akan kehadiran Tuhan. Tetapi Kain, dia lebih memilih untuk berespon salah, yaitu panas hati dan murang, iri hati. Habel punya kepekaan, kesadaran. Jadi ketika mereka sama-sama mempersembahkan korban, dia melihat bahwa Habel ini bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya ingatkan bahwa mereka bisa berhadapan muka dengan muka dan mereka bisa mendengar dari telinga. Tetapi Kain ini merasa bahwa Tuhan ini tidak mengindahkan. Ya, dia tahu. Kepekaan dan kesadaran akan hadirat Tuhan, itu yang membuat Kain itu tahu, wah, persembahanku ditolak. Wah, Tuhan hanya mengindahkan persembahan Habel. Padahal sebetulnya bukan karena jenis persembahannya, tetapi karena hatinya memang dari awal Kain itu adalah jahat. Buktinya apa kalau Kain itu tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Ya, respon yang dihasilkan, panas hati. Dia nggak fokus dalam penyembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti judul khotbah kita hari ini, penyembahan Kain dan penyembahan Habel. Saya tidak akan altar call lalu menunjuk Bapak Ibu Saudara, tidak, karena itu pribadi dengan Tuhan. Saya pun juga introspeksi. Tuhan, apakah aku ini ternyata selama ini menyembah dengan cara Kain? Atau aku sudah menyembah seperti yang Habel lakukan, sehingga persembahanku itu diterima oleh Tuhan? Penyembahan model Kain itu biasanya setengah-setengah. Alah, gini aja, yang penting aku sudah cukup lah, setengah-setengah. Tapi Habel itu punya totalitas. Dan penyembahan model Kain itu biasanya karena mengharapkan sesuatu, kayak video tadi. Berbuat baik, ya karena tantangan, ya nggak apa-apa. Mungkin sekali-sekali perlu bikin fun untuk anak-anak muda. Memotivasi aja anak-anak muda untuk berbuat baik, melatih. Tapi kalau sudah sampai tuwek, kita ini berbuat baik karena ada modusnya. Wah, itu berarti kita ini menyembah dengan model Kain. Menyembah karena mengharapkan sesuatu. Ketika persembahannya tidak diterima, ngambek dia, marah dia, bahkan dia bunuh adiknya. Kan tadi bilang anak muda tadi, selfie dulu, terus lalu komennya, siapa tahu punya anak cewek cantik, siapa tahu punya cucu cantik, dan ternyata keinginannya dikabulkan Tuhan. Wah, enak ya, gitu ya. Modus, ada modus. Nah, ini model Kain, tapi nggak apa-apa, untuk belajar nggak apa-apa. Kain itu menyembah Tuhan tanpa iman atau pengenalan akan Tuhan. Sementara penyembahan Habel ini kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Totalitas memberi yang terbaik. Yang dia pentingkan adalah relationship. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi penyembahan itu berbicara tentang relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Kristen standby dulu deh. Dan seperti yang dikatakan Ibrani 11 ayat yang keempat, saya bacakan lagi buat Bapak Ibu Saudara. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman, karena percayanya kepada Tuhan, karena pengenalannya kepada Tuhan, maka dia memilih mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana penyembahan Habel itu? Dia mendapat kesaksian dari Tuhan. Ibrani 11 tadi yang bagian terakhir, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Ini perkataan Allah sendiri. Dia dibenarkan bahwa bahkan darahnya itu masih berbicara.
karena dia dianggap sebagai orang yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pulang ibadah hati kita panas, ya, masih ngamuan, nah kita tahu sendiri jawabannya. Kita ini sebetulnya modelnya Kain atau Habel. Amin. Tapi tidak boleh saling tunjuk. Ingat, tidak boleh saling tunjuk. Semuanya ini untuk kita secara pribadi. Kalau pulang dari ibadah kita merasa nggak dapat apa-apa, aku nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mau katakan, masuk dalam hadirat Tuhan itu tidak tergantung musik. Di desa-desa ada banyak mukjizat terjadi, padahal musiknya hanya galon aqua yang dipukul sama sandal jepit. Itu terjadi. Bapak saya waktu pelayanan di gunung-gunung, mereka pakai bumbung, bambu yang besar. Lalu ada beberapa orang itu bambunya yang kecil, ada yang besar, dipukul pakai sandal jepit. Sandal jepitnya juga bukan sandal jepit baru, jelek. Tapi itu bisa menghasilkan musik yang indah dan hadirat Tuhan dinyatakan luar biasa. Oleh sebab itu kalau kita merasa nggak dapat apa-apa, kalau kita merasa aku nggak bisa mengalami kehadiran Tuhan, yang perlu kita periksa adalah apakah penyembahan kita kepada Tuhan itu sudah benar. Apakah sikap hati kita dalam menyembah Tuhan itu sudah benar? Karena walaupun kita kasih persembahan banyak, walaupun kita kasih semuanya, tapi kalau sikap hati kita di hadapan Tuhan gak benar, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari rasakan kehadiran Tuhan dengan yang pertama, kita memperbaiki sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Miliki kerinduan. Miliki kerinduan untuk bisa membangun relationship dengan Tuhan. Itu pribadi, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya melarang WL di sini untuk berkata, Bapak Ibu Saudara, kalau yang diam saja engkau tidak akan terima berkat. Oh, saya pasti akan training dia, briefing dia. Ya. Tapi memotivasi. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan diam saja sembah Tuhan. Menyembah itu bisa dengan berbagai cara. Engkau bisa menengadah dengan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Engkau bisa ikut nyanyi. Engkau bisa berlutut. Saya kadang-kadang ketika dalam ibadah pengen berlutut, saya berlutut aja. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara pengen berlutut ketika nyembah Tuhan, berlutut aja. Gak usah jaim, gak usah takut mukanya jelek, gak usah takut orang lain melihat, ngapain sih dia nangis-nangis sampai berlutut. Saya berkata kepada tim BW, jangan takut kelihatan mukamu jelek. Kalau sekarang pakai masker jadi gak kelihatan. Tapi seorang pemuji dan penyembah Tuhan harus siap. Mukanya mau jelek, mukanya mau kelihatan gak cantik di kamera, gak peduli. Yang penting apakah penyembahanmu itu berkenan di hadapan Tuhan, hatimu itu berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama. Tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara, tutup HP Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ketika kita menjadi seperti Habel, kita punya konsekuensi, kita ini dibunuh oleh orang yang iri hati kepada kita. Dalam arti kita mungkin direndahkan, daging kita benar-benar harus mati, direndahkan, dihina, diuji. Karena ketika Bapak Ibu Saudara keluar dari gedung ini, langsung ujian itu menunggu. Apa barusan dari gereja nyembah Tuhan nangis-nangis, ternyata kamu begini juga, kamu masih begini. Itu ujian buat kita semua. Dan mungkin kita seperti Habel, dibunuh, daging kita habis, mati. Tetapi sampai dia mati, darahnya itu berbicara kepada Tuhan. Karena hatinya itu memang spesial di hadapan Tuhan. Tuhan itu lihat, wow, Habel ini hatinya itu spesial, luar biasa. Sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Mari sembah Tuhan, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan
indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku
menyembah-Mu karena kami percaya kepadamu. Kami menyembah-Mu karena kami mengenal Engkau ya Tuhan. Sebab persembahan yang berkenan itu adalah dampak dari penyembahan yang benar. Mari perbaiki sikap hati kita dalam menyembah Tuhan. Mari perbaiki sikap hati kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan kepada setiap persembahan-Mu. Maka Tuhan akan berkenan kepada seluruh hidupmu. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Mulai hari ini kami akan menyembah Engkau dengan hati yang berbeda ya Tuhan. Mulai hari ini kami mau menyembah Engkau dengan sikap hati yang berbeda. Maka aku akan berkenan kepada seluruh korban persembahan kami. Ku rasakan kasih-Mu. Anugerah-Mu turun kepada setiap kami. Berkati umat-Mu, berkati setiap pelayan-pelayan, berkati partnership gembala. Hari ini terjadi transformasi hati yang menyembah kepada Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, dengan kasih-Mu ya. Biar kasih Tuhan memenuhi setiap hari. Di hadirat-Mu dengan kasih-Mu. Diam di ibadah kami mungkin bisa selesai, tetapi hamba-Mu berdoa semuanya mengalami hadirat Tuhan sampai di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa semuanya dijamah oleh Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Sampai mereka tidak tahan, sampai kami semuanya tidak tahan dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu Tuhan.
Biar setiap persembahan yang akan mereka persembahkan sebentar mereka bawa itu sebagai dampak dari penyembahan yang benar di hadapan-Mu. Maka Engkau akan berkenan setiap korban persembahan yang umat-Mu bawa kepadamu, dan mereka diberkati dengan berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Memberkati setiap usaha pekerjaan pelayanan, memberkati setiap apapun yang dilakukan oleh umat-Mu di tempat ini. Tuhan membuat semuanya menjadi berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati gembala kami yang melayani di Surabaya. Perlindungan sempurna, dan biar urapan dan kuasa juga dengan dahsyat Tuhan lakukan atas hamba-Mu dalam setiap ibadah, dalam setiap training pendoa, dalam setiap acara yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu menyampaikan kabar baik. Terima kasih Tuhan, perjalanan pulang kami serahkan di dalam tangan-Mu sampai di tempat ini tanpa kurang satu apapun, dan dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Persekutuan dengan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus sudah digenapi ketika Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib dan berkata sudah selesai. Sehingga setiap perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel itu digenapi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, pelayananmu, studi kuliahmu, dalam pekerjaanmu. Dan Tuhan membuat engkau berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan takut dan gentar, jangan khawatir, sebab Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang mau tetap dalam hadirat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.